Saya itu kan dipecat oleh Gus Dur ya. Dipecat oleh Gus Dur, kemudian diminta membuat surat pengunduran diri. Saya bikin. Bahkan Gus Dur ikut mengkonsep. Iya. Begitu saya tanda tangani, saya serahkan depan banyak saksi. Apa yang terjadi? Gus Dur bilang, surat pengunduran diri ini sudah saya terima dan selanjutnya kamu simpan. Setelah kamu simpan, nanti kalau saya butuh, baru saya minta lagi. Saya simpan sampai sekarang. Nah, sampai dinamika keras segala macam nggak diminta oleh Gus Dur. Ya. Itu apa Cak yang bisa membuat usia semuda itu rekor belum terpecahkan? Belum. Jadi pimpinan lembaga negara tepatnya, apakah DPR, MPR, menteri itu satu level kepemimpinan negara. Ya. Itu waktu itu memang saya mendirikan partai bersama Gus Dur ini karena sebagai aktivis NU kita sama-sama mendirikan, lalu deklarasi, kemudian Gus Dur meminta saya menjadi sekjen. Gus Dur itu orang yang berani betul, 3 generasi dikombine. Yang paling tua itu kiai-kiai sepuh gitu, terus kemudian generasi tengah Pak Matur Abdul Jalil, kemudian Ki Nur Muhammad Iskandar, Nur Iskandar Arbasani, kemudian tokoh-tokoh tengah. Nah, jeglek lagi yang muda sekali saya. Nah, 3 generasi ini diracik oleh Gus Dur. Gus Dur itu desainer yang paling perfect ya. Beliau memang salah satu keahliannya adalah rekrutmen and push ya. Rekrut orang push. Nggak ada orang kiai-kiai yang dikenal di nasional kecuali Gus Dur yang nge-push. Termasuk nggak ada orang kenal bapak saya, kiai kecil, kiai kampung itu tiba-tiba ditulis di Tempo, judulnya Kiai Muhammad Iskandar, judul artikel di kolom Tempo. Bayangkan seorang bapak saya yang kiai kampung kecil ditulis menjadi judul sebuah kolom oleh Gus Dur. Gus Dur ingin mengekspos, dan itulah keahlian Gus Dur, promoting, rekrutmen, diawali dari rekrutmen, promoting, lalu push, dia dorong untuk menjadi orang. Nah, saya termasuk beruntung karena generasi pertama yang muda masuk politik. Padahal itu di luar nalar saya karena saya sebetulnya masih anti politik, dalam konteks anti partai. Oh iya. Kan juga anti partai saya kan selama Orde Baru pengen berpartai tapi partainya kan tempe semua. Iya, merasa nggak representatif ya, ya. di Orde Baru tuh partai kok nggak ada yang ya bebek semua lah. Iya. Nah, saya sebagai teman-teman di kelompok-kelompok kritis itu sejak mahasiswa yang anggap partai ini Lah kok tiba-tiba saya diajak untuk mendirikan partai. Nah, logikanya ini demokrasi butuh partai itu kuat gitu ya. Tetapi kan masih ada memori-memori partai ini benar-benar bisa diharapkan nggak sih? Nah, kami kan waktu itu aktif di lebih banyak non-governmental di luar pemerintah. Nah, akhirnya direkrut terus menjadi bagian dari pendirian partai. Saya yang ngurus aktenya, saya menjadi panitianya, saya menjadi konseptor awal desain sebuah partai. Saya belajar, saya ikut menyusun, lalu jadi sekjen. Pas jadi sekjen, kemudian begitu ada kesempatan posisi, ya tentu saya ketua fraksi. Ketua fraksi, begitu ketua fraksi ada pimpinan DPR, ya sudah ketua fraksi mendapat jatah pimpinan DPR. Ditunjuk oleh Gus Dur. Saya minta ini, oke. Jadi Gus Dur itu promoting betul-betul guru besar. Tapi di posisi tahun 99 itu kita tahu DPR MPR-nya saat itu kan lagi rame-rame gitu, ada masalah setelah orde baru runtuh kan bikin undang-undang segala macam banyak, lalu juga peta politik mencari presiden wapres kan juga masih melalui MPR pada saat itu. Apa tantangannya sebagai anak yang belum pernah ada pengalaman tapi kok dikasih tanggung jawab yang begitu besarnya gitu? Jadi nampaknya Gus Dur ingin fresh posisi yang fresh mewarnai. Makanya kami fighter. Jadi fighter di dalam menyusun awal dari reformasi. Terutama konteks membangun konstitusi baru. Ya, amandemen ya. Konstitusi baru, demokrasi yang harus disusun dengan lengkap, mulai dari perubahan undang-undang dasar, kemudian undang-undangnya, tata kelola dan seterusnya yang baru.
Dari situ Gus Dur ingin kita mewarnai. Ya, banyaklah produk-produk tentang reformasi di Undang-Undang Dasar, pemilihan secara langsung, kemudian lembaga-lembaga balancing power, dan banyak yang kita buat. Lalu salah satu yang monumental adalah salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 45, 20% APBN adalah untuk pendidikan. Ya. Ini yang memang menjadi mimpi kami sejak awal, sejak kecil. Ya. Mimpi kami sejak kecil itu adalah negara memberikan perhatian khusus. Ini yang disebut politik saya sejak kecil. Lingkungan kami pendidikan, perjuangan kami dengan partai, non partai waktu itu ya mimpinya itu. Goal. Satu pasal di 20% untuk pendidikan. Itu memang mimpi dan cita-cita yang ya kewajiban utama kita berpolitik di situ. Jadi kita berhasil betul untuk mengumpulkan itu dan macam-macam undang-undang baru. Dan kemudian Cak, ketika itu kan Gus Dur sempat kemudian jadi presiden, tapi kemudian juga dimakzulkan, di-impeach. Bukan hanya itu, Gus Dur itu posisi dipilih jadi presiden keadaannya lagi sakit. Semua nggak nyangka dan akhirnya jadi presiden dan sehat. Makanya kalau mau sehat jadilah presiden. Nah, itu ada komunikasi yang terbangun nggak sih Cak? Dan mungkin dinamikanya gimana waktu itu Cak Imin keras. di DPR mempertahankan itu kan pasti. Saya termasuk hampir jadi korban karena saya oleh Gus Dur disuruh dukung Mega awal pasca pemilu ya, belum pemilihan. Sebelum Gus Dur berarti. Sebelum Gus Dur kan nggak disangka-sangka maju. Ya. Gus Dur kan sakit, duduk aja susah. Mana mungkin beliau maju? Tapi Gus Dur selalu bilang next saya. Kita ya nggih Gus. Tapi batin kita apa bisa gitu. Terus kita minta petunjuk Gus, siapa yang kita dukung? Mega saja, kamu dukung Mega. Jadi pasca pemilu 99 saya mega. Nah, betul-betul mega. Bahkan orang sekeliling Gus Dur ini yang mengira saya itu belok ke Mega. Tapi kan itu sebelum pemilu. Oke. Sebelum pemilihan di MPR. Begitu ya, Gus Dur detik terakhir baru Gus Dur mau maju itu kan. Detik sebelum pemilihan voting di MPR itu baru. Oke, comeback gitu. Comeback semua. Katanya sih ada 1-2 yang nggak comeback gitu. Bener-bener kebablas ke sana. Terus comeback itu akhirnya Gus Dur menang. Nah, tapi masa-masa waktu Gus Dur mau lengser itu. Ya. Itu gimana? Apakah Cak Imin Wah, juga saya itu menyesal. Komunikasi Nyesel saya. Kenapa nggak ngurus tambang dulu waktu itu gitu. Kalau sadar Gus Dur mau jatuh ngurus tambang dulu. Sugesti. buat pensiun. Ya, yang ingin saya sampaikan bukan soal tambang. Yang ingin saya sampaikan adalah 24 jam politik. Nggak ada ngurus ekonomi, nggak ada ngurus keluarga, nggak ada ngurus diri sendiri. Politik. Nah, 24 jam. Seminggu sekali mesti masuk rumah sakit. Sakit kita. Tiap hari DPR istana. Terus tegang kan. Gitu. Nah, sampai pada akhirnya kita gagal mempertahankan Gus Dur. Yang paling lucu di fraksi yang mendukung Gus Dur ini kan akhirnya tinggal PKB sendirian. Ya kita pun akhirnya bertahan habis meskipun sendiri kita jagain Gus Dur sampai akhir hayat. Nah 1-2 nggak kuat imannya lari juga. Akhirnya jatuh. Tapi di masa-masa itu kan sempat panas kondisi itu. Panas banget. Sempat ada obrolan nggak sih sama Gus Dur waktu itu atau pesan-pesan apa yang Cak Imin terngiang banget karena di akhir itu kan akhirnya Gus Dur memilih untuk saya meninggalkan jabatan ini gitu ya. Ya, sejak Gus Dur mulai dijatuhkan, perintah kepada saya pertahankan sampai habis, dimanapun caranya. Lakukan pertahanan, jangan sampai ada gangguan. Begitu perintah itu di awal ya, kita setiap hari itu ratusan ribu orang kita datangkan ke Jakarta kan. Iya. Demo-demo di asrama haji menjadi posko massa. Ya. Nah, sampai pada titik hampir tiji tibe lah, mati siji mati kabeh gitulah. Sampai gitu. Tapi begitu sudah sampai pada level tiji tibe, Gus Dur sendiri yang bilang udah nggak usah dilanjutkan.
tarik mundur, kita serahkan kembali, kita mundur. Ya, Gus Dur bilang tidak ada gunanya mempertahankan mati-matian kalau ada korban nyawa. Akhirnya ya sudah. Gus Dur kan selalu komitmen pembelaan terhadap manusia dan nyawa itu nomor satu. Kenapa Gus Dur disebut wali? Karena Gus Dur berhasil menyelamatkan nyawa-nyawa di banyak event termasuk ini. Kalau nggak di stop Gus Dur udah bentroknya besar ya. Oh sudah hampir bakar Jakarta kok. Banser Jatim. Oh sudah. Yang namanya Gus Mujib itu sekarang pimpinan pesantren Al Yasini itu ya udah pasukan Belani mati lah, sudah bakar lah gitu. Tapi tarik gitu. Tariknya itu lama, kita susah narik dia itu. Menegosiasikan supaya mau pulang. Caimin, tapi kita tadi udah cerita seberapa dekatnya gitu ya Gus Muhaimin dengan Gus Dur. Tapi kan fast forward ke sekarang ada semacam berita-berita isu bahwa semacam konflik antara Caimin dengan keluarga Gus Dur, enggak hanya dengan Gus Dur aja, tapi keluarga. Ya itulah Gus Dur ya. Gus Dur itu punya satu kebijakan dengan sejuta makna. Oke. Makanya kader Gus Dur itu banyak sekali, termasuk saya, termasuk yang semua orang merasa saya kader Gus Dur. Oke. Di antara sesama kader Gus Dur berantem. Itulah hebatnya. Itulah yang namanya pemimpin besar. Pemimpin besar itu setiap kebijakannya menjadi 1000 makna. Nah, tapi kenapa bisa seperti itu? Karena Gus Dur itu tidak pernah tidak pernah mempengaruhi habis-habisan sebuah realitas. Silakan tumbuh karepmu, gede karepmu, aku ngasih kesempatan yang sama kepada semua orang. Gitu. Akhirnya semua orang merasa dikasih kesempatan kan? Iya. Semua orang dikasih. Nggak pernah menunjukkan kayak keberpihakan pada Mewariskan. saat itu nggak pernah ada. Nggak ada. Dan saya baru sadar saya memang mendapatkan amanat besar untuk membawa partai ini. Kira-kira gini Gus, kalau bahasa kasarnya, kamu pimpin PKB, jangan sampai PKB bergantung orang, bergantung figur, termasuk bergantung kepada saya. Kira-kira gitu. Itulah amanat Gus Dur kira-kira itu. Jadi bikin sistem, jangan bergantung kepada orang, jangan bergantung kepada figur. Itu yang diamanatkan ke saya sampai hari ini, yang saya laksanakan. Jadi saya sampai hari ini melaksanakan semua ajaran-ajaran, perintah-perintah Gus Dur. Tapi 18 tahun loh, Cak. Apa Ketua Umum PKB itu apa enggak? Apakah jadi bergantung ke figur jadinya, Cak? Ya, itulah saya yang menyatakannya, menyimpulkannya begini. Harus ada stabilisator yang kuat. Nah, itu kultur yang terbangun. Itu stabilisator yang kuat itu memang awalnya figur. Oke. Nah, berikutnya sistem. Nah, saya sudah mulai sistemnya udah bagus. Tidak ada lagi ketergantungan pada saya. Saya tinggal pun hari ini nggak ada masalah PKB. Insya Allah masih sistemnya sudah terjaga. Figur-figur yang siap memimpin banyak sekali. Sehingga nanti periode ke depan mungkin sudah berganti orang yang lebih muda, lebih fresh, lebih baik karena sistemnya udah berbangun. Apakah bisa dikatakan nih Caimin tahun depan kan harusnya ada muktamar PKB? Harusnya tahun depan sudah regenerasi. Artinya udah nggak berminat untuk maju. Saya sudah yakin betul sistem ini bagus, terbangun ya. Insya Allah sih sudah. Saya tidak harus jadi ketua umum lagi. Insya Allah figur yang akan muncul, meskipun gitu saya kan bisa masuk Dewan Syuro. Ya. Bisa itu. Ya kita lihatlah, tapi sejauh ini sistemnya masih bagus. Sudah bagus. Dimanapun saya, organisasi ini jalan. Nah, Cak, ini kalau kita lihat konteks Gus Dur ini kan, selalu sebagai tokoh besar ini kan termasuk Gus Dur itu kayaknya punya gift untuk melihat ke depan. Kita sempat dengar kemarin kan banyak cerita bahwa Gus Dur sempat ngomong Pak Prabowo bisa nih suatu saat jadi presiden. Nah, kalau secara personal tentang perpolitikan tanah air, wasiat-wasiat Gus Dur apa yang ditinggalkan yang Caimin
Pegang. Lagi ngeh saiki ngono. Oh banyak, iki gitu. banyak sekali. Misalnya apa tuh, Kak? Saya itu kan dipecat oleh Gus Dur ya. Dipecat oleh Gus Dur, kemudian diminta membuat surat pengunduran diri. Saya bikin. Bahkan Gus Dur ikut mengkonsep. Iya. Gitu kan. Begitu saya tanda tangani, saya serahkan depan banyak saksi. Apa yang terjadi? Gus Dur bilang, surat pengunduran diri ini sudah saya terima dan selanjutnya kamu simpan. Setelah kamu simpan, nanti kalau saya butuh, baru saya minta lagi. Saya simpan sampai sekarang. Nah, sampai dinamika keras segala macam nggak diminta oleh Gus Dur. Berarti Gus Dur tahu bahwa one day surat itu dibutuhkan. Nah, kalau Gus Dur nggak minta, berarti saya harus tanggung jawab untuk meneruskan kepemimpinan ini. Sampai akhir tidak diminta surat pengunduran diri saya. Makanya saya menang terus itu kan gara-gara nggak ada surat pengunduran diri. Kalau surat pengunduran diri ini ada, ya saya kalah sudah di PKB sudah kalah. Tapi apa jangan-jangan di part itu diuji ya? Cak. Ya, orang bilang, kiai-kiai bilang itu Gus Dur lagi nguji kamu, ternyata kamu lulus. Makanya saya terharu. Oh, saya nggak nyangka. Saya lebih baik nggak berpolitik daripada tabrakan sama Gus Dur. Saya gitu. Makanya sebagian pendukung kan marah saya bikin gitu. Kiai-kiai yang mendukung saya marah, kiai-kiai yang nggak suka Gus Dur marah. Ya saya bilang saya lebih baik off lah. Ya. Daripada saya harus Berhadapan-hadapan. Ternyata di balik itu uji loyalitas. Karena Cak Imin kan mau kan waktu. Mau banget, 2 kali saya di rapat diputuskan, saya terima. Kaget Gus Dur, pagi-pagi saya dipanggil. Kamu nggak apa-apa? Diberhentikan? Nggak apa-apa, saya nggak penting. Saya konsentrasi wakil ketua DPR cukup Gus. Perintahnya apa? Saya jalankan. Loh, katanya kamu ngelawan gitu. Jadi ada info-info orang kepercayaan Gus Dur yang menyatakan BCI bahwa saya itu jelek, saya ini, maka dipecat. Setelah dipecat pasti ngelawan ini. Kita siapkan pengadilan segala macam. Enggak ngelawan saya. Tapi ilmu politik apa, Cak, yang Diserap dari Gus Dur gitu. Banyak sekali. yang paling sih Cak Imin? Ya, ilmu yang paling itu jangan memaksakan apa yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Oke. Jadi dulu saya sangat keras kepada Pak Harto kan waktu aktivis mahasiswa lah, ketemu Gus Dur. Pokoknya kepemimpinan nasional ini harus diganti semua. Saya pidato gitu, panggil sama Gus Dur saya. Bahkan saya demo depan istana kan. Waktu dikejar-kejar tentara dan polisi, saya lari ke kantornya Gus Dur. Saya bilang sama Gus Dur, Gus, saya hampir ketangkep polisi, Gus. Apa yang terjadi? Saya berharap Gus Dur, hebat kamu gitu. Enggak, gebrak meja marah. Kamu ngawur saja. Udah gitu larinya ke sini lagi. Saya mengira dipuja-puja sebagai pahlawan karena dia kan kritis banget terhadap pemerintah. Loh kok saya malah dimarahin. Dikiranya kamu itu paling jagoan. Tidak semua pemimpin ini buruk. Ada yang buruk, ada yang bagus. Jangan digeneralisir. Gitu. Nah, lalu saya nanti kalau kamu ditangkap, yang repot kita semua. Kamu itu sok jagoan gitu. Itu di depan musuh-musuh politikku di situ. Coba malu kan? Iya, malu. Nah, itu yang saya tangkap apa? Jangan pernah menggeneralisir masalah. Di antara yang kamu generalisir ada yang berbeda-beda. Itu sampai sekarang ilmu yang paling. Jadi, okay. apakah yang di sana musuh politik itu jelek semua? Enggak, pasti ada yang bagus. 1, 2. Ada yang banyak yang jelek juga. Oke. Apakah kawan kita bagus semua? Belum tentu, kawan kita juga ada yang jelek, yang bikin propos kita juga banyak. Itu yang namanya tidak boleh menggeneralisir. Suatu hari Gus Dur bilang, aku itu sebetulnya nggak ada masalah sama kamu, tapi 5 temanmu itu loh yang masalah sama saya. Orang buruk semua ini. Gitu. 5 orang yang temanmu ini jelek semua ini. Itu contoh bagaimana Gus Dur meneliti semua perkembangan itu. Ya udah, kamu baru anggap berhasil kalau kamu sudah mecat semua 5 orang ini. Oke. Awalnya tidak saya pecat tuh orang.
ujung-ujungnya bener juga kata Gus Dur. Akhirnya gua pecat juga. Itu ya kan, itu adalah selisih waktu perintah itu dengan pemecatannya kira-kira Lama ya? 20 tahun. Suwe Itu ini Cak. kalau kamu pengen tahu, Gus Dur kok tahu? Iya. Wandi 5 orang itu ternyata bikin masalah. 20 tahun. Bayangkan kalau dulu saya nurut Gus Dur, gua pecat. Iya bener. Wis tadi apa ya? Terus kadung suku. Ya, tapi ini kita banyak ketawa-ketawa gini kan. Tapi saya pengen tahu dengan pengalaman Caimin sudah puluhan tahun di dunia politik, mungkin ada nggak sih kisah-kisah atau part-part dalam timeline tersebut yang bikin seorang Caimin ini sakit hati karena politik begitu? Baper. Karena banyak ada Oh drama ya, pengkhianatan kalau dan mau segala jujur macam. baper terus hidup ini, Pak. Maksud Baper terus. sekelas Caimin. Tapi tidak pernah saya bawa ke hati. Ya sudah, kita nikmati, kemudian kita anggap ini bagian dari dinamika politik biasa, tidak usah dibawa ke hati. Jadi, sebetulnya baper tapi nggak usah dibawa. Bahkan teman akrab saya bilang politik yang ada di depan Caimin ini ibarat api yang membara, disuruh nelan, begitu sudah ditelan, disuruh masukin mulut tapi nggak boleh ditelan. Oke. Nggak boleh ditelan, jadi panas di mulut terus gitu. Dilepeh nggak bisa, ditelan nggak bisa. Itulah politik yang sedang kita baper-baperkan itu ya. Tapi kita harus sadar bahwa ya kita harus nikmati. Mungkin ada momen tertentu Cak yang paling menyakitkan lah gitu. Banyak sekali, yang paling menyakitkan dituduh korupsi lah. Nah, Paling menyakitkan. yang akhirnya itu bahkan berjalan terjadi siklusnya terus. Ya setiap 5 tahun 5 jadi isu tahun. politik. Nah itu tuduhan korupsi itu yang alhamdulillah seiring waktu kan semua terbuka, semua diproses pengadilan, diproses kasasi, bahkan yang dihukum sudah bebas. Semua sudah clear kan. Tapi yang namanya dituduh korupsi setiap 5 tahun diangkat lagi jadi isu gitu kan. Tetapi itulah yang paling menjadi tantangan kita bahwa negatif campaign itu Iya. akan setiap saat muncul. Negatif campaign itu harus disiapkan, jangan baper Oke. terhadap negatif campaign. Nah, yang paling pokok dari ini saya ingin ambil hikmahnya saja. Hikmahnya adalah berhati-hatilah dalam menjadi pejabat publik. Harus hati-hati karena tidak tahu sekeliling kita ini apakah benar-benar orang baik atau tidak.